Halo semuanya, pasti kita semua punya mimpi yang pengen diraih dong. Atau seenggaknya sebuah goal yang pengen kita capai. Mungkin dalam bisnis, keuangan, atau bisa jadi sebuah tujuan hidup. Tapi seringkali, mimpi itu tuh hanya menjadi angan-angan semata. Karena apa? Karena kita merasa apapun yang sudah kita lakukan sepertinya tidak berkontribusi cukup untuk mendekatkan kita kepada mimpi-mimpi kita yang pengen kita raih itu. Kemudian kita berpikir, sebenarnya ini tuh mimpi yang kegedean atau kitanya sendiri yang kurang kerja keras? Nah, kalau cerita yang gue sampaikan tadi itu mirip-mirip dengan cerita yang kamu alami sekarang, video ini mungkin bisa jadi sesuatu yang selama ini kamu butuhin. Ada sebuah pertanyaan yang cukup populer yang dilontarkan oleh Bill Hogan dalam sebuah bukunya, yaitu How do you eat an elephant? Bagaimana caranya kamu bisa memakan seekor gajah? Dan jawabannya pun ternyata sangat sederhana, yaitu one bite at a time, atau sepotong-sepotong. Sebenarnya hal ini memiliki makna, seringkali kita merasa overwhelmed dengan proyek besar atau impian besar yang ada di depan mata. Dan itu membuat kita merasa sepertinya kita tidak bisa melakukannya atau kita tidak bisa mencapainya. Padahal sebenarnya bisa. Kuncinya cuma satu, yaitu adalah sepotong demi sepotong. Dipotong kecil-kecil, terus kemudian kalau kita masih belum bisa makan, dipotong lebih kecil lagi, sampai ke potongan paling kecil yang akhirnya bisa kita makan dengan mulut kita dan kita bisa mengunyahnya secara sempurna. Gap analysis sebenarnya memiliki makna yang serupa dengan contoh yang di atas tadi. Gap analysis adalah sebuah cara bagaimana kita bisa menganalisa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai goal yang kita inginkan. Baik itu goal untuk sebuah organisasi, perusahaan, atau bahkan untuk individu. Secara singkatnya, hal ini kita bisa jabarkan melalui 4 tahap. Yang pertama, tentukan goal yang diinginkan. Yang kedua, pahami situasi apa yang diperlukan untuk kita bisa mencapai goal tersebut. Yang ketiga, pahami situasi saat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa merubah situasi saat ini menjadi situasi yang kita inginkan untuk mencapai goal tersebut tadi. Mungkin kita bisa coba bahas satu persatu dengan contoh yang lebih konkret kali ya. Katakanlah ada Budi. Dia sekarang kuliah semester 2 di Universitas Indonesia dan memiliki mimpi untuk melanjutkan S2 di luar negeri. Sekarang, coba kita lakukan gap analysis untuk membantu Budi mempersiapkan rencana studinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan goal yang kita inginkan. Untuk menentukan goal, ada satu framework yang cukup menarik yang bisa memudahkan kita untuk melihat goal kita secara lebih jelas. Framework ini dinamakan SMART, singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan time-bound. Mari kita jabarkan goal si Budi tadi menggunakan framework SMART ini. Yang pertama, specific. Specific artinya adalah sebuah goal itu harus spesifik, tidak boleh terlalu luas. Dalam kasus Budi, dia ingin kuliah di luar negeri. Tapi luar negeri yang mana? Jurusan apa? Universitas apa? Dan sebagainya. Anggaplah setelah Budi melakukan brainstorming, jadi ketahuan tuh, Budi ternyata ingin berkuliah di Belanda. Lebih tepatnya, jurusan ilmu lingkungan di Belanda di Universitas Wageningen. Maka sudah jelas spesifik apa sebenarnya goal yang ingin diraih oleh Budi. Yang kedua, yaitu measurable. Measurable artinya goal tersebut itu haruslah bisa terukur. Ketika Budi sudah menentukan kampus dan jurusan idamannya, dia harus tahu nih what it takes to achieve that goal. Jadi, setelah beberapa research, ternyata udah ketahuan tuh untuk kuliah di Belanda, IELTS-nya kita butuh lebih dari 6,5. Yang kedua, harus mempersiapkan dana minimal 500 juta untuk biaya kuliah yang ada di sana. Kemudian, harus lulus dengan minimal IPK 3,5, memiliki esai yang bagus, dan surat rekomendasi yang datang dari seseorang yang kredibel. Yang ketiga adalah achievable. Achievable ini adalah memperkirakan apakah goal yang ingin diraih ini bisa dicapai, mengingat kapasitas dan kemampuan dari diri kita. Untuk hal ini, Budi bisa melihat mungkin teman-teman di sefakultasnya dia atau di sekampusnya dia ada berapa orang yang bisa kuliah di sana. Oh, ternyata sudah banyak tuh, ada beberapa senior-senior Budi yang memang kuliah di sana. Berarti secara kapasitas dan secara kemampuan, itu tuh gap-nya tidak terlalu jauh. Dengan begitu, ketika seniornya bisa, pasti Budi juga bisa. Gitu. Keempat dan yang terakhir adalah realistic dan time-bound. Ini sebenarnya dua hal yang sangat berkaitan karena ketika Budi ingin mencapai sebuah target, dia pasti ada tenggang waktunya dong. Jadi kayak mungkin karena dia masih semester 2, berarti kan dia masih punya waktu sekitar 3 tahun untuk mempersiapkan submission untuk lanjut kuliah di S2-nya. Jadi antara waktu dan persiapan yang dibutuhkan itu harus realistis. Makanya ini nggak bakal bisa dilakukan kalau misal, oh ternyata waktunya tinggal sebulan. Padahal semua berkas dan lain-lainnya itu butuh waktu untuk mempersiapkan. Gitu. Seperti untuk administrasi, mungkin itu bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktunya itu tidak realistik, itu juga mungkin tidak bisa bakal kecapai. Gitu.
Sekarang, Budi sudah menentukan goalnya. Sebenarnya, dari spesifikasi yang Budi sampaikan tadi, itu sudah kelihatan poin keduanya, yaitu situasi apa yang diperlukan oleh Budi untuk mendukung goalnya tersebut. Yang pertama, kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan oleh skor IELTS. Yang kedua, memiliki pengalaman dan prestasi akademis yang bagus, karena untuk masuk dibutuhkan IPK yang tinggi dan ISA yang menarik. Yang ketiga, memiliki jejaring yang bagus, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari tokoh yang kredibel. Dan yang terakhir adalah memiliki dana 500 juta atau memiliki sponsor yang bersedia membayar 500 juta untuk biaya studinya tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan situasi yang sekarang, itu yang pertama, Budi terakhir melakukan tes bahasa Inggris itu waktu SMA, dan sekarang dia masih nggak tahu nih kemampuannya itu setinggi apa. Dan yang kedua, selama 2 semester terakhir, IPK-nya selalu di atas 3,5. Tapi, Budi tidak punya kegiatan apapun selain mengikuti perkuliahan di kampusnya. Yang ketiga, Budi masih belum memiliki kenalan apapun yang kira-kira bisa memberikan dia rekomendasi untuk kuliah di sana. Dan yang terakhir, orang tua Budi adalah orang tua yang cukup sukses, dan dia punya tabungan pendidikan untuk Budi. Jadinya, sepertinya uang 500 juta itu bisa ke-cover tanpa dia harus cari sponsor atau semacamnya. Nah, dari sini udah mulai kelihatan kan jalan yang harus ditempuh Budi untuk dia bisa kuliah S2 di luar negeri. Sekarang kita tinggal brainstorm satu-satu nih, kira-kira action plan apa yang bisa dilakukan Budi untuk mencapai kondisi atau situasi yang diinginkan dalam meraih goalnya tersebut tadi. Oke, untuk yang pertama, kemampuan bahasa Inggris. Karena dia terakhir melakukan tes itu udah lama sekali, maka kita perlu melakukan gap analysis lagi nih untuk kemampuan bahasa Inggrisnya. Dengan cara coba tes bahasa Inggris lagi. Dan kemudian dari tes bahasa Inggris itu, kita lihat nih skor yang sekarang kita punya. Readingnya berapa, ratingnya berapa. Nah, dari situ pasti udah kelihatan tuh nanti. Ternyata dia lemah di mana dan dia bagus di mana. Dari situ, kita bisa mempersiapkan rencana belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si Budi. Nah, kemudian untuk IPK. Karena performa Budi udah cukup baik selama 2 semester terakhir, sebenarnya dia hanya perlu bisa menjaga performa tersebut sampai dengan akhir perkuliahan. Mungkin sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika Budi tidak memiliki kegiatan di luar perkuliahan. Karena ketika dia ingin membuat ISA yang bagus, seenggaknya itu harus ditunjang juga dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan apa yang Budi ingin kerjakan ketika dia S2. Mungkin dari sini, dia harus mulai mempersiapkan untuk cari-cari kegiatan yang sesuai dengan jurusan yang ingin dia ambil. Gitu. Contoh kalau dia emang mau di lingkungan, ya dia harus mulai aktif di kegiatan-kegiatan organisasi lingkungan atau komunitas lingkungan di daerahnya. Dan yang ketiga, untuk rekomendasi dari orang yang kredibel, nah ini mungkin Budi harus bekerja lebih keras nih, karena untuk mendapatkan orang-orang yang kredibel, itu tuh harus melalui proses networking, kayak menjalin relasi, itu dengan cukup panjang. Makanya sebenarnya yang bisa dilakukan adalah ya ikutin banyak aktivitas relevan, terus kemudian dari situ dia mungkin bisa mulai melakukan perbincangan dari orang-orang yang kredibel. Dan dari situ dia bisa mulai membangun relasi dan kemudian kayak membangun trust dari orang tersebut. Ya, nantinya harapannya kesempatan untuk mendapatkan rekomendasi dari orang tersebut itu makin tinggi. Dan yang terakhir, untungnya orang tua Budi bisa membiayai Budi untuk kuliah S2 di luar negeri. Jadi dia harusnya tidak perlu memikirkan ini, dan Budi bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang di atas tadi. Kemudian, bonus nih, langkah terakhir yang mungkin bisa dilakukan Budi adalah mencatat semua action plan yang sudah dibuat tadi dalam sebuah catatan. Dan jangan lupa, ketika sebuah action plan itu tadi itu ternyata masih terlalu gede, dan bisa di breakdown lebih kecil lagi, maka breakdown lagi. Ketika udah cukup kecil untuk kita lahap satu persatu, disitulah nanti kita akan bisa melihat lebih jelas progres kita untuk mencapai sebuah goal yang kita impikan selama ini. Dan jangan lupa, setiap progres yang kita selesaikan itu adalah sebuah kemenangan. So, don't forget to celebrate every win. Karena apa? Karena ini tuh bisa jadi sumber energi kita untuk menaklukkan tantangan-tantangan yang menunggu di depannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan thank you banget udah nonton video ini sampai detik ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.